Terus selanjutnya juga ada bagian yang menyentuh banget, yang sedih banget itu ketika si Kenneth itu mengenang Danya di halaman 140. Aku bakal bacain itu buat kalian biar kalian tahu menyentuhnya tuh kayak gimana gitu sedihnya. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama dengan Fanny di sini dalam channel YouTube aku Make Care Books. Sini keracunin buku. Nah teman-teman, seperti yang sudah aku janjikan pada kalian di video wrap up bulan November dan Desember 2022 aku akan memberikan video khusus untuk mereview buku Kalarasa karya Eva Sremova. Kenapa? Karena buku ini menjadi buku penutup bacaan aku di tahun 2022 sekaligus mendapatkan rating 5 dari 5 bintang dari aku. Pokoknya ini recommended banget. Jadi aku ingin meracuni kalian semua dengan buku ini. Nah, namun sebelumnya teman-teman, sebelum aku mereview, aku juga akan mengajak kalian unboxing buku ini dulu. Oke? Namun sebelumnya aku mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk subscribe channel ini, like, dan juga share video ini jika kalian suka, supaya kedepannya aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik, yang bermanfaat untuk teman-teman semua dan bagi semakin banyak orang. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih banyak. Nah teman-teman, itu dia tadi video unboxing dari buku Kalarasa. Nah sekarang aku akan masuk ke dalam reviewnya. Sebelumnya aku akan merangkum dulu kira-kira buku ini menceritakan tentang apa, jadi semacam sinopsisnya dulu. Nah jadi Kalarasa itu menceritakan kisah tentang Danya, Misha, dan juga Kenneth. Jadi ketika usia pernikahan, Danya dan juga Kenneth itu masih terbilang muda. Dan anak-anak mereka punya 2 anak, itu masih kecil-kecil banget. Si Danya ini dia meninggal dunia. Nah, si Kenneth itu dia udah gak punya keluarga lain selain suaminya di Rusia. Bahkan di Indonesia pun, ya dulu ada ibunya, sekarang udah gak ada. Karena ibunya Kenneth itu udah meninggal dunia. Nah, habis itu, yang bisa dibilang sebagai keluarganya Kenneth itu hanya Misha dan juga Tante Ira. Tante Ira ini adalah mamanya Misha. Nah, teman-teman, setelah meninggalnya Danya, si Kenneth ini tuh bener-bener kayak mayat hidup gitu loh. Dia nggak punya semangat hidup sama sekali. Bahkan dia kayak nggak bisa ngurusin kedua anaknya. Dia juga nggak bisa bekerja. Nah untungnya ada tangan-tangan yang membantu Kenneth di saat masa terpuruknya. Yaitu Misha dan juga Tante Ira. Nah sekarang aku ceritakan dulu kisahnya Misha dan juga Kenneth. Jadi itu tadi awalnya ya, ketika si Danya itu meninggal dunia, meninggalkan Kenneth sendirian, lalu muncullah Misha dan juga Tante Ira yang menolong si Kenneth dalam masa-masa sulitnya. Nah sekarang kita flashback dulu ke masa lalu, pertemuan dan awal mula si Kenneth dan juga Misha itu bisa kenalan. Jadi waktu itu saat mereka masih kecil, Kenneth sama Misha itu mereka udah sahabatan. Jadi Misha dan keluarganya pindah dari Rusia ke Indonesia untuk mengikuti ayahnya Misha yang harus bekerja di Indonesia. Nah si Misha ini dia tinggal bertetangga dengan si Kenneth. Jadi keluarganya Misha dan juga keluarga Kenneth itu deket tetanggaan, dan Misha dan Kenneth sendiri juga jadi sahabatan. Ketika mereka remaja, persahabatan mereka tuh pelan-pelan dibumbui dengan romansa percintaan. Akhirnya si Kenneth sama si Misha itu mereka jadian karena mereka emang punya rasa ketertarikan lebih dari sekedar sahabat. Namun sayang banget teman-teman, setelah mereka udah semakin dewasa, mereka kuliah, si Misha itu dia kembali ke Rusia untuk melanjutkan pendidikannya. Di saat itulah Misha bertemu dengan Anya. Dan hubungan Misha dan Kenneth akhirnya harus kandas. Nah teman-teman, kalau tadi itu kisahnya si Kenneth sama si Misha, sekarang aku mau rangkumin dulu kisahnya si
Misha sama si Danya. Nah, jadi waktu itu si Misha ketemu Danya saat sedang ada wajib militer di Rusia. Akhirnya mereka berdua jadi deket dan jadi sahabatan. Nah, karena si Misha sama Danya itu sahabatan, otomatis Danya juga kenal sama Kenneth yang saat itu masih jadi kekasihnya si Misha. Nah, si Danya itu tahu banget apa yang dilakukan sama Misha di belakangnya Kenneth. Nah, setelah hubungan Kenneth dan juga Misha itu akhirnya kandas karena hal yang dilakukan Misha itu, Danya itu hadir di hidupnya si Kenneth. Jadi kayak lagu, dan kau hadir merubah segalanya. Jadi kayak gitu, lagu itu cocok banget untuk dinyanyi sama Kenneth ke Danya. Nah, karena Danya saat itu tuh bener-bener mengobati luka di hatinya Kenneth. Danya selalu hadir buat Kenneth dan bahkan Danya itu memberikan cinta yang luar biasa banget untuk Kenneth yang gak pernah Kenneth dapetin dari Misha. Akhirnya mereka berdua menikah. Pokoknya kisahnya Danya sama Kenneth itu bener-bener happy banget deh. Pokoknya kayak si Kenneth itu kayak setelah dia mendapatkan luka yang begitu dalam, dia bisa disembuhkan dengan luar biasa sama Danya. Pokoknya the best banget. Kalau tadi itu awal kisah antara pertemuan Misha dan Kenneth, Misha dan Danya, dan Danya dan Kenneth, kita balik lagi nih teman-teman ke masa yang sekarang gitu. Dimana Danya itu meninggal dunia dan meninggalkan Kenneth serta kedua anak mereka. Nah, saat itu hubungan Misha dan juga Kenneth semakin dekat lagi. Jadi perasaan lama yang udah hilang itu muncul lagi ke permukaan. Nah, hal itu tuh bener-bener bikin sulit keadaannya si Kenneth. Karena Misha tuh kayak bener-bener minta maaf, terus dia juga mengungkapkan segala perasaannya ke Kenneth dan menceritakan apa yang benar-benar terjadi antara Misha dan Kenneth juga Anya waktu itu. Jadi kayak bener-bener muncullah penyesalan yang luar biasa tuh dari Misha. Tapi teman-teman, bagi Kenneth, setia itu adalah ketika kita tetap bersama dengan pasangan kita, sekalipun pasangan kita tuh udah lebih dulu meninggal dunia gitu. Jadi ini berat banget buat Kenneth saat itu. Nah, jadi gimana kisah kelanjutan antara Kenneth dan juga Misha? Akankah Misha bisa mendapatkan Kenneth kembali? Terus akankah Kenneth tuh kayak ya udahlah gitu sama kehidupan dan mencoba untuk membuka lembaran baru? Kalau kalian penasaran, baca aja sendiri bukunya. Nah teman-teman, buku ini menggunakan POV 1 atau sudut pandang orang pertama dari Kenneth dan juga Misha di setiap bab secara bergantian. Jadi misalnya bab pertama itu si Kenneth, bab 2-nya Misha, bab 3-nya Kenneth, bab 4-nya Misha, begitu terus selanjutnya. Nah, alurnya itu maju tapi kita suka sering flashback ke belakang di mana Kenneth atau Misha itu menceritakan masa lalu mereka gitu. Untuk setting tempatnya sendiri itu sebagian besar di Rusia dan beberapa ada di Indonesia ketika Misha atau Kenneth menceritakan masa lalu mereka. Nah, itu tadi dia sinopsis dari buku Kalarasa karyanya Eva Stremova. Nah, sekarang aku akan menjelaskan ke kalian hal-hal apa aja yang aku suka di buku ini sehingga akhirnya aku memutuskan untuk memberikan rating 5 dari 5 bintang. Nah, di sini aku punya 8 poin utama di mana poin ke-8 itu bakal beranak pinak. Jadi aku akan jelaskan satu persatu ke kalian ya. Dari poin yang pertama itu yang aku suka adalah covernya. Jadi kita lihat dulu di bagian luarnya. Ini covernya cantik banget kalau menurut aku. Dari depannya, dari belakangnya. Terus kayak bener-bener gimana ya? Kayak mengisahkan kisahnya si Misha sama si Kenneth dan juga Danya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya yang aku suka adalah cerita di buku Kalarasa ini itu bener-bener menyentuh aku sebagai pembaca. Dan aku suka banget bagaimana penulis itu bisa membangun dan membangkitkan segala macam emosi ketika kita baca buku ketika aku baca Kalarasa. Jadi mulai dari emosi sedih, terus ada marah juga, ada jengkel juga, kecewa juga ada, bahagia juga ada, terus kayak ada perasaan-perasaan nostalgia juga ada. Pokoknya bener-bener
menyentuh dan emosi bener-bener dicampur aduk banget ya selama aku baca buku Kalarasa ini. Terus poin yang ketiga adalah aku suka karena alur di buku Kalarasa ini tuh bener-bener pas kalau menurut aku ya. Jadi nggak terlalu lambat atau terlalu cepet. Bener-bener kayak ngalir aja gitu. Nah, poin keempatnya kenapa aku suka, karena di Kalarasa ini kita suka banyak, buku ini banyak flashbacknya ke masa lalu. Jadi nggak tahu kenapa aku suka banget sama buku-buku atau kisah-kisah di mana tokohnya atau mungkin dari sudut pandang orang ketiga juga bisa, itu menceritakan masa lalu tokoh-tokoh utamanya. Jadi kita bisa tahu nih dengan jelas kisah mereka tuh kayak gimana sih hingga mereka bisa muncul kejadian-kejadian atau kondisi seperti yang sekarang ini. Dan aku lebih suka lagi karena cerita flashback ke masa lalunya ini benar-benar diceritakan dari sudut pandangnya kedua tokoh utama, yaitu Misha dan juga Kenneth. Jadi di sini kita sebagai pembaca bisa ngerti banget apa yang dipikirkan, apa yang dirasa, dan apa yang dialami sama Kenneth dan juga Misha mulai dari masa lalu mereka. Nah, abis itu teman-teman, hal yang paling nyes dari Kalarasa nih, di bagian ketika kita melihat pemikiran dan juga perasaan dari tokoh utamanya, kedua tokoh utamanya, itu paling nyes ketika si Misha menceritakan bagaimana perasaan dia ketika harus melihat kedua sahabatnya, Kenneth dan juga Danya, akhirnya menikah. Itu bener-bener sedih pol. Nah teman-teman, selanjutnya poin kelima yang membuat aku suka sama buku Kalarasa ini adalah karena selain kita mengikuti kisahnya Kenneth, Misha, dan juga Danya, kita juga diajak jalan-jalan sama penulisnya keliling Rusia, kayak ke Moskow, ke Saint Petersburg, ke Freiburg, dan lain-lain. Nah terus selain itu kita juga bukan hanya dihibur dengan kisah tokoh utama yang ada di buku Kalarasa ini, tapi kita juga diberikan pengetahuan mengenai sosial budaya di Rusia. Jadi benar-benar dapat hiburan, dapat pengetahuannya, dapat terus bisa jalan-jalannya juga dapat. Nah selanjutnya poin ketujuh yang membuat aku tuh suka banget sama Kalarasa adalah penokohannya dan juga gaya berceritanya penulis yang enak banget, ngalir banget untuk diikutin. Nah kita masuk ke poin 8. Jadi dari ketujuh poin sebelumnya yang sudah aku sebutkan yang buat aku tuh suka sama Kalarasa, di poin 8 ini aku mau menyebutkan hal-hal yang sangat menyentuh dari buku Kalarasa ini, bagian-bagian yang paling menyentuh buat aku, yang bikin aku tuh bener-bener kayak, wah gila, ini buku rekomen banget sih. Yang pertama ya, itu mulai dari kisah pertemuan Misha dan juga Kenneth sendiri. Itu udah menyentuh banget kok buat aku. Dari mereka bertemu ketika mereka kecil, terus mereka sahabatan, terus mereka akhirnya jatuh cinta, dan seterusnya itu bener-bener menyentuh banget. Terus selanjutnya itu ketika Karina itu anak keduanya si Kenneth dan juga Danya. Dia kan ketika Danya meninggal itu, si Karina kan masih kecil banget ya, masih bayi lah gitu. Jadi dia nggak kenal sama Danya, nggak kenal gitu loh. Ketika itu yang si Karina tahu ayahnya itu siapa, papanya itu siapa adalah Misha, bukan Danya. Dan itu benar-benar ada argumen di dalam buku ini, di bagian itu tuh, ketika Karina bilang kalau papanya adalah Misha. Itu bener-bener, aduh gila deh. Terus selanjutnya yang bikin menyentuh banget adalah ketika si Misha harus kehilangan Tioma. Tioma itu anaknya Misha. Itu sedih banget. Terus selanjutnya juga ada bagian yang menyentuh banget, yang sedih banget itu ketika si Kenneth itu mengenang Danya di halaman 140. Aku bakal bacain itu buat kalian biar kalian tahu menyentuhnya tuh kayak gimana gitu sedihnya. Terus selanjutnya bab 14 tentang perasaan Misha dan pemikiran-pemikiran Misha ke Kenneth. Itu gila deh. Kalian tuh bakal kayak, ya ampun ternyata tuh Misha tuh begitu gitu. Tuh di bab 14. Ini bukan spoiler. Tapi emang maksudnya aku sih tahu aja nih, bab 14 itu tuh bener-bener mantep banget menyentuh hatinya guys. Terus sebenarnya masih ada banyak lagi, cuma ini satu lagi aku sebutin deh. Ketika si
Kenneth sama Misha itu ke jembatan gitu buat ngeliat matahari terbit kan. Nah di situ si Kenneth tuh kayak mengingat tentang Danya gitu. Jadi kan kalau di jembatan kan kadang suka ada kayak tembok-tembok pembatas gitu kan. Nah si Kenneth tuh mikir kayak di tembok-tembok ini tuh masih ada sisa-sisa jejaknya Danya nggak? Kayak misalnya gesekan bajunya atau apa namanya sidik jarinya kayak gitu-gitu. Duh pokoknya tuh sedih banget sambil padahal kan mau melihat keindahan alam ya matahari terbit gitu di atas jembatan. Tapi itu menjadi momen yang menyedihkan buat si Kenneth dan Misha ada di sana. Nah sekarang aku mau membahas tokoh-tokoh yang aku suka dulu. Yang pertama itu ada Danya. Kenapa aku suka Danya? Karena menurut aku Danya emang sebaik itu dan bahkan dia tuh secinta itu sama si Kenneth gitu. Terus walaupun ada sisi nyebelinnya sih, tapi bisa dimaklumi sih sisi nyebelinnya Danya itu, yaitu ketika si Danya tuh bener-bener overprotective banget dari untuk Kenneth ke Misha gitu. Tapi ya bisa dimengerti ya, karena kan si Danya itu tahu dengan pasti gimana perasaan sahabatnya itu Misha ke istrinya. Terus selanjutnya tokoh yang aku suka itu ada Tante Ira, dia mamanya si Misha. Gak ngerti lagi, ini orang baik banget. Dia bahkan udah nganggap si Kenneth itu kayak anaknya sendiri. Padahal kan dia anak tetangga aja dulu kan waktu di Indonesia. Nah bahkan si Tante Ira ini juga menolong Kenneth untuk merawat kedua anaknya si Kenneth. Apalagi ketika si Kenneth tuh lagi terpuruk banget setelah kematiannya Danya gitu. Ya benar-benar baik banget ya Tante Ira ini. Selanjutnya adalah tokoh utama kita yaitu Kenneth. Jadi aku suka sama Kenneth itu karena dia tuh tipe cewek yang benar-benar setia banget. Waktu dia sama Misha itu dia benar-benar setia, waktu dia sama Danya juga kayak gitu. Jadi ya aku suka banget lah sama si Kenneth ini. Dan juga ketika si Kenneth itu harus kehilangan Danya secara tiba-tiba, ya ada masa-masa ketika dia benar-benar terpuruk banget, bahkan sampai kayak mayat hidup, benar-benar kayak zombie dia tuh itu. Tapi dia bisa bangkit lagi dan aku suka sama semangat dia untuk bisa menata hidup kembali setelah meninggal suaminya. Terus selanjutnya yaitu tokoh utama kita lagi yaitu Misha. Jadi awalnya itu aku kurang suka sama Misha karena kayak apa sih lu Misha, dasar lo, sebel. Ya kalau ingat masa lalu itu sebel banget sama Misha. Tapi setelah kita ngikutin ceritanya pelan-pelan tapi pasti, ternyata tuh Misha tuh baik banget gitu. Ya semua orang kan bisa melakukan kesalahan lah ya. Cuman pokoknya ya aku jadi sukalah sama Misha. Aku jadi jatuh hati sama Misha. Aduh Misha. Terus terakhir yang aku suka itu adalah Sophia. Sophia itu dia kakaknya si Misha bersama dengan istrinya. Gak tau kenapa walaupun porsi mereka tuh cuman sedikit banget di buku ini. Tapi demen aja gitu ngeliat si Sophia sama istrinya yang kayak harmonis banget. Terus juga ada yang bagian ngakak gitu ketika si kejadian di dapur saat-saat mereka remaja. Si Sophia itu nggak, nanti jadi spoiler. Pokoknya itu bikin ngakak banget, itu lucu. Nah itu dia tadi tokoh-tokoh yang aku suka. Dan untuk tokoh-tokoh yang kurang aku suka, sebenarnya nggak ada. Cuman kalau misalnya harus diadakan, itu adalah tokoh-tokoh yang nggak terlalu penting dan nggak terlalu ngaruh sih di buku ini. Kayak kenalannya si Kenneth juga Tante Ira, orang Indonesia yang juga tinggal di Rusia. Yang diceritakan kalau mereka tuh kayak ya begitulah mulutnya gitu, ember atau apa segala macem. Ya cuman ya udah aja gitu. Ya mereka kan bukan tokoh yang ini banget ya, yang berpengaruh cuma lewat gitu selintiran doang. Jadi ya udah, intinya ya nggak ada tokoh yang kurang aku suka. Nah sekarang aku akan bahas pelajaran apa yang bisa diambil dari buku ini, yaitu adalah penyesalan yang emang datang itu pasti terlambat banget. Jadi untuk karena itu teman-teman, kita sebisa mungkin nih menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal. Dan juga sebisa mungkin melakukan segala sesuatunya sebaik yang kita bisa lah gitu. Karena gak semua hal di dunia ini itu ada kesempatan keduanya. Dan seandainya ada kesempatan keduanya, ya kita gunakanlah sebaik mungkin untuk memperbaikinya di kesempatan yang kita dapatkan gitu. Nah teman-teman, pokoknya buat kalian suka dengan genre romance, terus slice of life, terus bawa kisah tentang keluarga, persahabatan, cinta, terus juga ada best friends to lovers trope-nya,
Dan yang ceritanya itu nggak sekedar cinta-cintaan aja, yang nggak sekedar menghibur aja, tetapi juga membawa kita pembaca untuk menambah sedikit pengetahuan umum kita. Aku rekomendasikan buku ini untuk kalian baca. Dan seperti yang sudah aku sebutkan di awal, kalau buku ini aku beri rating 5 dari 5 bintang, pokoknya recommended banget. Nah teman-teman, itu dia tadi unboxing dan juga review lengkap dari buku karya Eva Sremova, Kala Rasa. Nah, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung aku dan yang sudah menonton video ini. Dan mohon maaf jika ada perkata atau perbuatan aku yang sekiranya kurang berkenan di hati kalian. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye.